akan dibela atas nama masa depan. Selamat datang di pesta para babi pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu teman-teman semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah film dokumenter. Kenapa saya ingin membahas film dokumenter? Karena film ini ada sisi-sisi sensitivitasnya, sehingga waktu pertama kali tayang di tanggal 12 April kemarin sempat terjadi dialektika, sempat terjadi pro dan terjadi kontra. Bahkan di beberapa tempat, misalkan seperti di Universitas Khairan di daerah Ternate, itu sempat dibubarkan oleh aparat. Apakah film itu, teman-teman semuanya? Oke, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin juga ada yang samar-samar, atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, film ini adalah film dokumenter yang disutradarai oleh Dandi Laksono, dan ada satu orang temennya lagi. Nanti kita akan lihat sama-sama. Dandi Laksono ini dia memiliki platform channel YouTube yang bernama Watchdog dan sempat membuat beberapa film dokumenter yang menghebohkan Indonesia. Salah satunya mungkin teman-teman tahu terkait tentang Dirty Fort seperti itu, ataupun terkait tentang batu bara. Nah, di film ini judulnya adalah Pesta Babi. Saya akan share screen ya, teman-teman semuanya. Nah, ini beberapa media yang menyoroti tentang film ini, film Pesta Babi. Pertama dari Kompas, data-datanya sudah dibahas oleh Kompas. Kemudian dari BBC juga sudah ada. Kemudian teman-teman kalau ingin melihat behind the skin-nya ataupun terkait tentang film ini, bisa ada di channel Watchdog Documentary. Teman-teman bisa melihat. Nah, yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini adalah film dokumenter adalah film yang dilihat pertama pasti dari fakta di lapangan. Kemudian yang kedua, pasti yang dilihat adalah dari sisi-sisi tertentu saja. Makanya pasti akan menimbulkan pro dan kontra, itu sudah biasa. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwasanya di negara demokrasi, perbedaan pendapat itu merupakan sesuatu hal yang lumrah, yang memang harus kita pahami bersama-sama dan harus legowo dengan keadaan yang ada. Justru semakin ditekan demokrasi itu, justru akan menimbulkan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kenapa saya membahas tentang demokrasi? Karena di film ini sang sutradara Dandi Laksono menjelaskan terkait tentang fenomena di Papua, terutama di Papua Selatan. Wilayahnya ada di daerah sekitar Mapi, Bovendigul. Bagaimana di sana hutan masyarakat adat itu dialihfungsikan menjadi perkebunan, entah perkebunan tebu ataupun perkebunan sawit, yang akan menjadi proyek strategis nasional. Memang dua sisi ini dimanapun, baik di Kalimantan, Sumatera, ataupun di Sulawesi, ataupun di Pulau Jawa, sering bersinggungan. Mungkin teman-teman bisa flashback bagaimana waktu itu masyarakat di wilayah Jawa Tengah
di wilayah Pegunungan Kendeng. Itu pun sama, terjadi gesekan. Nah, sekarang di Papua ini pun sama, terjadi gesekan. Yang harus dipahami adalah bagaimana kritikan-kritikan yang ditampilkan di dalam film Pesta Babi ini harus dijawab dan harus diselesaikan oleh pemerintah secara arif dan bijaksana. Mungkin teman-teman juga sudah sering membahas di sosiologi ataupun antropologi bahwasanya masyarakat adat itu memang senantiasa menjaga tradisi-tradisi leluhurnya yang senantiasa berdampingan dengan alam. Proyek-proyek yang berasal dari ibu kota memang memiliki tujuan-tujuan yang baik. Tetapi kalau hal tersebut tidak dibarengi dengan komunikasi, dengan pendekatan yang humanis, itu justru akan membahayakan. Apalagi kalau pendekatannya adalah pendekatan militaristik. Itu pun juga berbahaya. Karena kenapa? Karena masyarakat Indonesia, terutama di Papua, itu masyarakat yang memang bisa diajak komunikasi, bisa diajak toleransi, dan bisa memahami keadaan-keadaan yang ada. Ketika hal itu dipaksakan dengan militer, itu justru yang akan membuat menjadi berbahaya. Nah, kalau saya secara pribadi dari film Pesta Babi ini, saya setuju dengan apa yang dibahas oleh sang sutradara terkait tentang film ini. Justru di sini kita menanti kedewasaan pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa memberikan win-win solution. Kan kalau kita melihat bahwasanya manusia itu adalah agent of change. Nah, apalagi kita memiliki hati nurani yang memang nanti bisa akan menimbulkan resolusi konflik. Bagaimana menjembatani perbedaan-perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Hal ini diperkuat dengan semangat kebangsaan. Yang namanya masyarakat Papua masih termasuk Indonesia, pasti mereka juga akan mencintai negaranya ketika memang dijelaskan dengan baik, kemudian diberikan solusi-solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak atau semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Karena kenapa? Ketika ada yang dirugikan, justru itu yang akan berbahaya, yang akan bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama oleh pemerintah pusat sebagai pengendali PSN ini, proyek strategis nasional ini. Sedangkan pengusaha ataupun pejabat yang ada di daerah itu pun sifatnya mengikuti keputusan dari pusat. Sehingga hal ini yang akan bisa mendamaikan dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Menarik filmnya teman-teman semuanya. Kalau memang teman-teman belum melihat, silahkan lihat dulu, silahkan tonton dulu. Durasinya sekitar 90 menitan, 1 jam lewat lah, 1 jam setengah lewat. Nah, itu seru banget teman-teman. Banyak fakta-fakta di lapangan, banyak narasi-narasi yang memang mungkin belum familiar di telinga kita, sehingga kita bisa mengetahui keadaan fakta-fakta yang ada di Papua sana. Dan saya juga mendoakan teman-teman yang memang bergelut dengan kemasyarakatan ataupun masyarakat adat senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa mendampingi masyarakat ataupun mengadvokasi masyarakat adat. Karena masyarakat adat itu harus tetap kita lindungi, kita jaga. Jangan sampai seperti suku Indian yang ada di Amerika Serikat yang lama-kelamaan komunitasnya menjadi hilang dan mereka akhirnya meninggalkan daerah asalnya. Nah, justru di Indonesia masyarakat adat itu harus betul-betul dilestarikan. Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana di Pulau Jawa ataupun di Banten ada namanya suku Baduy, kemudian ada masyarakat adat suku Tengger, kemudian ada suku Dayak dan lain sebagainya yang memang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Dan kita pun harus bisa menghormati keputusan-keputusan adat yang sudah
diwariskan secara turun-temurun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, menjaga kesehatan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.